Jazakallah khairan. Alhamdulillah. Alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Ketaatan yang dapat kita lakukan. Ibadah yang dapat kita tuntaskan. Baik itu membaca Al-Quran, berzikir, salat, puasa, bersedekah. Itu sejatinya adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Yang semoga Allah membantu kita untuk mensyukurinya. Walhamdulillahi ala kulli hal. Dan segala puji bagi Allah Jalla Jalaluhu dalam semua kondisi. Musibah yang menimpa kita. Ketidaknyamanan yang kita rasakan. Kesulitan yang kita hadapi. Itu juga karunia Allah sebenarnya. Tapi sebagian kita sampai hari ini belum pandai memandang musibah sebagai sebuah karunia. Maka hari ini kita ngaji. Dan ngaji lagi. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'd. Ahibati fillah. Teman-teman di sisi saya khususnya. Siapa sih yang hidupnya selamat dari musibah? Siapa? Mau itu orang terkaya di muka bumi ini. Mau itu orang terbahagia. Mau itu orang paling populer. Orang paling disegani. Orang paling tampan. Orang paling cantik. Engkau tinggal sebutkan orang-orang yang menurutmu hebat. Menurutmu sebagai teladan. Engkau ingin seperti mereka. Dalam tanda kutip. Apakah dia selamat dari yang namanya musibah? Nggak ada. Sebagai seorang istri, mungkin dia menghadapi banyak hal yang tidak menyenangkan dalam hidupnya. Suami yang zalim. Mungkin suami yang poligami. Suami yang kehadirannya di rumah hanya menambah petaka buat istri dan anak-anak. Suami yang temperamen. Suami yang gak tahu diri. Suami yang hanya menuntut haknya. Suami yang jarang pulang ke rumah. Suami yang tidak memberikan nafkah yang cukup. Suami yang jarang menanyakan kondisi istri. Yang kau sebutkan berbagai macam karakter suami yang buruk. Mungkin dia ada dalam kehidupan. Suami yang kalau ngomong menyakitkan hati. Atau ada yang musibahnya dalam masalah ekonomi. Usaha yang tidak menghasilkan. Pekerjaan yang sulit dan berat dengan penghasilan yang kecil. SP 1, 2, dan sebentar lagi mungkin akan dipecat dari pekerjaan. Pengurangan pegawai yang mungkin dia akan termasuk dari yang dikurangi. Ada yang musibahnya di anaknya lahir tidak sempurna.
Ada musibahnya mertua yang suka ikut campur. Atau musibahnya orang tua sendiri yang zalim, yang pilih kasih. Atau musibahnya pembantu yang suka membuat sakit hati. Engkau tinggal sebutkan. Nggak ada. Gundah, galau, sedih, cemas, kekhawatiran, ketakutan. Itu musibah. Dan kita akan menghadapi musibah. Dimanapun kau hidup. Di Mekah Al-Mukarramah. Di kota Nabi alaihi salatu wassalam. Mungkin sebagian, San anak tinggal di Madinah. Lebih nikmat, lebih nyaman. Musibah ikut bersamamu. Allah berfirman. Kita ini yang suka baca Quran. Yang kalau tiap bulan hatam Quran. Insya Allah kita akan melewatin tuh ayat ya. Kembali kita melewati ayat tersebut. Sehingga tertanam di dalam jiwa kita. Bahwa musibah itu akan ada bersama kita. Tapi nikmat juga banyak yang mendampingi kita. Apa kata Allah Azza wa Jalla di surat Ali Imran ayat 186. Coba kita baca. Nah, tafadhali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La tublawunna fi amwalikum wa anfusikum wa la tasma'unna minal ladzina utul kitaba min qablikum wa minal ladzina asyraku wa minal ladzina asyraku adzan katsira. Kamu pasti akan diuji dengan hartamu dan dirimu. Belum Dan pasti selesai kamu ayatnya, Afwan. Ayatnya belum selesai. Wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur. Nah. Wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur. Kamu pasti akan diuji dengan hartamu dan dirimu. Dan pasti kamu akan mendengar banyak hal yang sangat menyakitkan hati dari orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu. Dan dari orang-orang yang musyrik. Jika kamu bersabar dan bertakwa, maka sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang patut diutamakan. Allahu Akbar. Allah mengatakan itu. Kalian akan diuji. Dalam harta kalian. Dan dalam diri kalian. Artinya secara ekonomi, secara pribadi, personal kita akan mendapatkan ujian dari Allah Azza wa Jalla. Ini informasi yang disampaikan kepada kita agar engkau bersiap-siap.
Seperti orang yang dikatakan nanti ya di kilometer sekian itu ada macet parah. Dan gak ada jalan lain kecuali lewat sana. Apa yang akan kau lakukan? Aku harus bawa bekal. Oh, aku harus sholat dulu. Aku jamak sholatnya. Oh, aku penuhin BBM mobilnya. Karena udah dikasih tahu gitu loh. Tapi ada orang yang dikasih tahu gak mau tahu. Engkau akan diuji. Sehingga ketika ujian itu datang, engkau udah siap. Oh iya, aku udah siap. Kita semua tidak menginginkan musibah, tapi musibah datang. Kenapa? Karena kita berada di negeri musibah. Di negeri bala dan coba. Wala tasma'un, dan kalian akan mendengar ya dari orang-orang yang diberi Alkitab dan dari orang-orang musyrik. Gangguan-gangguan yang banyak. Makanya kalau umat Islam di muka bumi ini mendengar ya ada pelecehan terhadap agama Allah, pelecehan terhadap Nabi alaihi salatu wassalam. Allah udah kasih tahu. Engkau akan mendengar. Wala tasma'unna. Terus jamaah. Sahabat mendengar. Para tabi'in mendengar. Tabi'ut tabi'in. Dan kita yang hidup di masa sekarang juga mendengar. Kesyirikan-kesyirikan yang dilakukan sama mereka. Mereka mengatakan Allah punya anak. Na'udzubillah. Terus apa solusinya? Sabar dan bertakwa. Itu termasuk urusan yang harus diutamakan. Seharusnya. Ahibati fillah. Yang sedang merasa dapat musibah besar. Cobaan yang berat. Maka ingat. Sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad ketika beliau ditanya, ayyun nasi asyaddu bala. Manusia seperti apa yang paling dahsyat balanya? Kata Nabi SAW, al-anbiya, para nabi. Para nabi. Ujianmu gak seberapa. Thummal amthal fal amthal. Kemudian yang mendekati. Yang mirip sama Nabi dari orang-orang soleh. Itu dikasih bala yang berat sekali. Yubtala rajul ala hasabi dinihi. Seorang itu dikasih bala setara dengan kondisi agamanya. Fa in kana fi dinihi salabah, kalau agamanya kuat ya, kokoh, zida fi salat, zida salabatan, ditambah lagi tuh balanya buat dia. Tambah teguh lagi dia. Jadi nggak ada ucapan tolong ini dipahami. Nggak ada lagi seorang muslim yang kemudian mengatakan, aku nggak mampu menghadapi musibah ini. Aku nggak kuat. Engkau tahu siapa yang menurunkan bala itu? Allah Azza wa Jalla. Dan sudah ditakar. Kalau bicara resep, itu sudah sesuai dengan resepnya. Yang diminum 3 kali sehari, ada yang diminum 1 kali sehari, ada yang diminum 2 kali sehari, ada yang harus habis, sudah ditakar. Maka jangan sok tahu. Allah kasih tahu sama engkau. La yukallifullah nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberikan beban kepada hambanya melampaui batas kemampuannya. Enggak ada. Mungkin seorang bos memberikan tugas kepada anak buahnya di luar batas kemampuan dia. Itu mungkin. Kenapa? Karena bos nggak tahu kalau fulan nggak mampu. Iya. Tapi Allah itu alimun hakim.
Allah itu maha tahu dan maha bijak. Dan Allah tahu fulan mampu. Dan di balik itu ada hikmah. Yang kadang-kala dia nggak sadar dan tidak tahu dengan hikmah tersebut. Tapi yang jelas Allah tahu engkau mampu. Dan bicara bala engkau nggak bisa pilih. Bicara musibah engkau nggak bisa pilih. Aku musibahnya kayak gini aja. Engkau siapa? Engkau hamba. Wa in kana fi dinihi riqatun khuffifa anhu. Kalau agamanya ringan, Allah ringankan balanya buat dia. Wa la yazalul bala'u bil abdi. Ada yang bala itu bersama hamba. Selalu mendampingi dia. Hatta yamshiya 'alal ardi ma lahu khatiyah. Sampai dia berjalan di muka bumi ini nggak punya dosa. Padahal kita tahu diturunkan Nabi Adam ke bumi karena dosa. Dan ada seorang hamba yang dikasih bala sama Allah terus sampai dosanya habis. Terus surga tempat dia. Ahibati fillah. Jibril alaihi salam pernah datang ke Masjid Nabawi. Di saat Nabi alaihi salatu wasallam berkumpul dengan para sahabatnya. Iya. Dia bertanya kepada Nabi SAW. Sahabat nggak tahu kalau itu Jibril ya. Karena dia dalam wujud manusia. Yang pertama dikatakan oleh Jibril. Akhbirni anil Islam. Kabarkan kepada aku Islam itu apa. Akhbirni anil iman. Kabarkan kepada aku iman itu apa. Akhbirni anil ihsan. Kabarkan kepada aku ihsan itu apa. Peristiwa ini bukan terjadi di kota Mekah. Bukan terjadi di awal-awal Islam. Terjadi setelah Nabi lama di kota Madinah. Dijelaskan apa itu iman. Antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarri. Dan engkau beriman dengan takdir baik dan buruk. Ini disampaikan di hadapan generasi terbaik umat ini. Di hadapan sahabat-sahabat Nabi yang sudah bertahun-tahun hidup penuh dengan perjuangan. Ditekankan kepada mereka tentang iman itu apa. Salah satu rukun iman itu beriman dengan takdir baik dan buruk. Iman itu modal menghadapi musibah. Modal. Bentar lagi kita akan bicara hikmah. Kalau imanmu lemah kepada Sang Pencipta, seribu hikmah disampaikan kepadamu, mungkin tidak terlalu berdampak kepada hati dan kejiwaan. Tapi kalau engkau beriman, engkau akan menghadapi sebesar apapun musibah itu bersama-sama Allah Azza wa Jalla. Apa kata Allah Jalla Jalla di surat At-Taghabun ayat 11? Di surat At-Taghabun ayat 11. Coba kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma asaba min musibatin illa biidznillah. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Wallahu bikulli syai'in alim. Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Allahu Akbar jamaah. Tidak ada satupun
musibah yang menimpa hamba. Kecuali itu dengan izin Allah. Dengan kehendak Allah. Dengan ilmu Allah Azza wa Jalla. Ketika seorang beriman dengan hal itu. Kemudian Allah katakan, "Waman yu'min billah." Dan barang siapa beriman kepada Allah. Yakin bahwa Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Yakin bahwa Allah itu Al-Alim Al-Hakim. Yakin bahwa Allah itu fa'alun lima yurid. Allah berbuat apa yang Allah kehendaki. Yakin bahwa Allah sudah menakar itu musibah sesuai dengan kemampuan dia. Yahdi qalbah. Keimanan ini menyebabkan Allah memberikan petunjuk kepada hatinya. Menjadi damai hatinya. Wallah bikulli syai'in alim. Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Allah maha tahu dengan segala sesuatu. Tadi pagi, Anda mendengar potongan ceramah seorang syekh berkaitan dengan masalah musibah. Di Arab Saudi itu kan banyak highway ya. Biasanya berapa kilo nanti ada pemeriksaan ya. Polisi yang bertugas di sana. Ini syekh menceritakan ada yang bertanya tentang peristiwa yang paling aneh, yang paling menakjubkan yang pernah dia lewati. Maka kemudian dia bercerita, kawannya ini tanya ketika dia datang di pagi hari atau di siang hari waktu shift, dia tanya, "Kalian tahu nggak tadi malam ada kejadian apa?" Nggak tahu, kata, "Ada kejadian apa?" Jadi tadi malam waktu dia jaga, tahu-tahu ketika di pos pemeriksaan itu ada pengendara yang mengatakan di daerah ini ada kecelakaan berat, mobil kebalik, kata dia. Kata dia dikasih tahu tempatnya, berangkatlah polisi ini. Dia lihat sampai ke tempat itu, lihat mobil yang sedang terbalik ya. Kemudian dia pakai lampu sorotnya itu disorot ya, mungkin ada yang keluar dari kendaraan itu ya. Dia lihat ada orang, dideketin orang. Ternyata orang itu sedang sholat, sedang menghadap kiblat dan sedang sholat orang. Ada seorang lelaki sedang sholat. Sedang mengatakan, "Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin." Orang sedang sholat mengatakan, "Aku hadapkan wajahku kepada Allah pencipta langit dan bumi. Aku berserah diri kepadanya dan aku bukan termasuk orang-orang musyrik." Terus selesai sholat. Kita tahu di antara cara menghadapi musibah yang berat itu dengan sholat. Allah mengatakan wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolonglah dengan sabar dan sholat. Ya apa kondisimu ini dan itu ya? Kata dia. Ya alhamdulillah dia apa-apa. Siapa yang ada di mobil? Kata dia. Kata orang ini istriku sama anak-anak. Kalau nggak salah 3 anak perempuan di situ. Akhirnya polisi-polisi itu menyuruh orang ini untuk tidak mendekat ke mobil itu. Akhirnya mobil itu dibalikin jemaah. Dikeluarkan satu persatu orang. Dilihat semua yang sudah meninggal. Istrinya meninggal. Anaknya yang 3 perempuan meninggal. Maka dipanggil mobil ambulan. Akhirnya satu persatu dimasukkan ke mobil ambulan. Polisi itu datang kepada orang ini. "Engkau ayo ikut sama kita. Ikut di mobil yang lain. Tidak bersama ambulan." Kenapa kata dia? Ya mungkin ada yang bisa diselamatkan kata dia. Kata orang ini. Aku udah tahu. Tahu apa? Aku tahu mereka semua meninggal. Tenang. Kata polisinya ini. Kita yang ada di sana. Itu kaki kita gemeteran mindah jenazah itu. Melihat kecelakaan yang begitu menakutkan. Kata dia polisi, kita ini gemeteran. Dia, kata dia, seperti seorang pengantin di malam pengantin. Wajahnya penuh dengan cahaya. Tenang dia.
Ketika ambulan mau berangkat, dia masuk ke mobil ambulan. Dia buka istrinya, dia ciumin istrinya. Dia buka anak perempuannya satu persatu, dia ciumin. Kemudian dia angkat tangan berdoa. Allahumma gfir lahum, warhamhum, wardu anhum, wadkhilhumul jannah. Dia doakan, kemudian dia keluar. Kenapa itu bisa terjadi? Ini ayat yang kita baca. Waman yu'min billahi yahdi qalbah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, Allah akan kasih hidayah. Allah tenangkan hatinya. Dia kehilangan istrinya. Dan Allah sudah sampaikan kalian akan diuji. Di harta dan di diri kalian. Kehilangan orang-orang yang dia cintai. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Disinilah yang menjadikan orang itu kuat menghadapi musibah. Ketika dia yakin bahwa musibah itu dari Allah Azza wa Jalla. Dan hidup di dunia ini susah, sulit, menyebalkan. Dunia ini penjara buat orang-orang beriman. Sijnul mu'min. Letakkan dalam benakmu, engkau sedang dalam penjara. Semua kesukaran, kesulitan dalam penjara, engkau akan rasakan. Kalau bicara apa hikmah dari musibah yang menimpa orang yang kehilangan pekerjaannya, mendapatkan pasangan hidup yang menyebalkan, dapat ujian di anak-anak yang gak nurut, gak taat, ekonomi yang sulit, utang yang tidak terbayar, maka ada banyak hikmah. Di antaranya, agar engkau mewujudkan peribadatanmu kepada Allah secara tulus. Engkau diciptakan untuk mengabdi kepada Allah. Ya, kita tahu itu. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Ada sebagian orang yang lisannya mengatakan dia hamba Allah. Iya, aku diciptakan untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi tatkala Allah berikan cobaan kepada dia, ternyata dia hamba nafsunya. Dia hamba kesenangannya. Dia hamba kelezatannya. Ketika dia senang, dapat kenikmatan, baru dia hamba Allah. Ketika dikasih kesusahan, dia menyalahkan Allah Azza wa Jalla. Lupa kalau dia hamba Allah. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Al-Hajj ayat 11. Apa kata Allah Azza wa Jalla? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. Dan di antara manusia ada yang menyembah Allah hanya di tepi. Maka jika dia memperoleh kebajikan, dia merasa puas. Dan jika dia ditimpa suatu cobaan, dia berbalik ke belakang. Dia rugi di dunia dan di akhirat. Itulah kerugian yang nyata. Ya.
Ada orang yang akhirnya bunuh diri. Ada orang yang akhirnya pindah agama. Ada orang yang akhirnya meninggalkan ketaatan. Karena merasa Allah kok nggak adil. Ajib. Engkau itu hambanya Allah apa bukan? Maka ujian turun untuk menguji. Kau benar-benar hamba Allah apa bukan gitu. Kalau hamba Allah, apapun yang terjadi, dia terima. Tiap pagi dia berdoa, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabi. Aku ridha Allah sebagai Rabbku. Maka ujian datang agar engkau mewujudkan engkau bukan hamba kesenangan. Ada orang yang tatkala dikasih ujian nggak bisa melunasi utangnya, dia bunuh diri, dia melakukan perbuatan nisa, dia mencuri, dia merampok, dan lain sebagainya. Yang kedua, musibah datang untuk mempersiapkan engkau naik kelas. Untuk naik kelas. Kalau engkau membaca sejarah bagaimana umat Islam dikasih musibah sama Allah Azza wa Jalla. Mereka bersama Nabi alaihi salatu wassalam. Dikasih musuh berjumlah 1000 sedangkan jumlah mereka 300 orang ketika perang Badar. Ini benar-benar musibah buat mereka. Tapi ternyata memang untuk naik kelas. Perang Uhud Allah berikan kekalahan kepada mereka untuk naik kelas. Ketika perang Khandaq dikasih balak lagi sama Allah, 10.000 pasukan datang ke kota Madinah untuk menghabisi umat Islam untuk naik kelas. Maka tatkala engkau diberi musibah, engkau langsung berbaik sangka sama Allah Azza wa Jalla. Engkau sedang mau naik kelas. Musibah itu juga menghapuskan dosa. Emangnya engkau gak punya dosa? Banyaklah. Kata Nabi SAW, ma yazalul bala'u bil mu'min wal mu'minah fi nafsih. Ini dalam hadis riwayatkan Imam Tirmidzi. Dan bala itu ada yang selalu berada menimpa wanita muslimah, lelaki muslim di dirinya, waladihi, di anaknya, di hartanya, sampai dia berjumpa dengan Allah nggak punya dosa. Engkau sedang dibersihkan dosa. Engkau lihat kadang-kala ada baju yang terkena noda, yang dicuci biasa nggak bisa. Ada yang harus disikat. Yang masih nyuci pakai tangannya, dia akan tahu bagaimana disikat itu. Kita dulu waktu di pondok ya, leher ini yang hitam-hitam biasa disikat. Itu balak datang kepadamu. Salah satu hikmah. Kemudian kata Nabi SAW, idza aradallahu bi'abdihil khair. Kalau Allah menginginkan kebaikan buat hambanya, ajjala lahul uqubata fid dunya. Allah segerakan hukuman buat dosanya di dunia. Itu kalau Allah ingin kebaikan buat hambanya. Tapi kalau Allah ingin keburukan buat hambanya, nggak dikasih balak dia. Nggak dikasih musibah yang menghapuskan dosa. Dibiarkan hidup bersenang-senang. Kemudian yang keempat, musibah itu ternyata mengangkat derajatmu dan menjadi pahala buat engkau. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma yusibul mu'min min syaukatin fama fawqaha. Tidaklah musibah menimpa seorang muslim bentuknya duri.
Dulu banyak duri, sekarang mungkin orang masak ya, kena minyak yang tahu-tahu apa istilahnya? Kena minyak pokoknya dia. Atau dia sedang menjahit kena jarum, atau yang lebih dari itu, illa rafa'allahu biha darajah. Melainkan Allah angkat 1 derajat buat dia. Jadi tatkala engkau terkena musibah, engkau berbaik sangka sama Allah. Dia angkat derajatmu. Kemudian yang kelima, musibah datang agar engkau introspeksi diri. Ya, kalau bicara musibah itu menghapuskan dosa. Apa dosaku? Banyak dosa. Tapi paling tidak dengan musibah menimpamu, kau jadi tahu. Ana ingat jemaah sebuah musibah yang dari hari itu sampai hari ini. Dan dalam bayangan ana musibah ini mungkin akan, ya semoga Allah kasih kesembuhan. Karena sebuah dosa. Ana dulu waktu di Madinah, waktu kita mahasiswa, ana beli sepatu gunung mahal. Buat kita mahasiswa itu mahal banget pada waktu itu. 250 real apa kita beli pada waktu itu ya. Ana pakai itu jadi keren kayaknya. Ada kesombongan. Ketika ana berjalan jamaah, itu pertama engkel ana keseliu. Ana rasakan ya Allah. Akhirnya sandal itu ana bawa ke masjid dan sandal itu hilang. Sandal itu hilang, tapi sakitnya sampai hari ini. Maka tatkala engkau terkena musibah, waktunya engkau mengevaluasi dirimu. Introspeksi. Jangan merasa engkau sudah baik. Kemudian yang keenam, musibah itu pelajaran. Dari pelajaran tauhid. Bahwa la haula wa la quwata illa billah. Pelajaran agar engkau tahu engkau budak yang lemah. Yang engkau tidak akan dapat meraih apapun kecuali dengan bantuan Allah Azza wa Jalla. Pelajaran tauhid agar engkau kembali kepada Allah. Agar engkau bertawakal kepada Allah. Agar engkau tidak berkata, andai kata lah. Nggak ada andai kata. Yang terjadi adalah apa yang dikehendaki Allah Azza wa Jalla. Yang ketujuh, bala itu mengeluarkan ujub dari jiwamu. Sehingga engkau lebih dekat sama Allah Azza wa Jalla. Ketika perang Hunain, umat Islam jumlahnya 10.000. Ditambah penduduk Mekah yang baru masuk Islam 12.000. Mereka berangkat. Ini jumlah terbesar pada saat itu ya. Menghadapi musuh mereka dari Hawazin. Allah kasih bala kepada mereka. Karena ada ujub di dalam diri sebagian mereka. Sampai Allah mengatakan, wa yawma hunainin il a'jabatkum kathratukum. Falam tughni ankum syai'. Ingat ketika perang Hunain. Tatkala kalian takjub heran dengan jumlah kalian. Ada yang takjub dengan hartanya, ada yang takjub dengan keilmuannya, ada yang takjub dengan kepandaiannya, ada yang takjub dengan popularitasnya, ada yang takjub dengan followernya, ada yang takjub. Allah kasih bala engkau. Dan kau keluarkan ujub itu dari jiwa. Kalau nggak dikasih bala, ini ujub terus nih orang. Mati, na'udzubillah. Neraka tempat. Maka engkau introspeksi diri sehingga kau tidak ujub lagi jemaah. Itu sahabat Nabi. Ada Abu Bakar di sana, ada Umar di sana, ada Rasulullah SAW. Allah berikan musibah kepada mereka. Dikasih kekalahan di awal peperangan itu. Kemudian yang ketujuh.
Ya, musibah itu untuk menampakkan hakikat manusia. Ada orang-orang yang nggak dikenal kecuali tatkala musibah datang. Kata Al-Fudail bin Iyad, "An-nas madamu fi afiyah masturun." Orang itu ketika dalam kondisi nyaman, ya tertutup. Kita nggak tahu fulan ini seperti apa, sebenarnya nggak tahu kita. Oh, fulan baik, tunggu dulu. Fa idza nazala bihim bala saru ila haqaihim. Kalau datang bala kepada mereka, terlihat jemaah mana yang beriman, mana yang munafik, mana yang pura-pura beriman. Abu Bakar Siddiq. Bagaimana disebut As-Siddiq? Kenapa itu tidak digelarkan kepada seluruh sahabat Nabi? Ada orang-orang spesial. Setelah bala Isra Mi'raj, muncul As-Siddiq. Kemudian bala itu ya mendidik, menempa manusia. Mempersiapkan mereka untuk menghadapi sesuatu yang lebih besar lagi. Makanya bagaimana Nabi SAW ya, ini buat orang-orang yang hidup susah. Engkau ketahuilah bahwa Nabi SAW melewati semua kesusahan hidup. Lahir yatim. Dipisahkan dari ibunya. Dirawat di kampung sana. Balik ke ibunya. Kemudian dirawat 2 tahun, meninggal ibunya. Ibunya meninggal, jemaah. Bukan di Mekah, di Abwa. Jaraknya masih jauh menuju ke Mekah. Akhirnya dibawa, dirawat oleh Ummu Aiman. Gimana dia melihat ibunya meninggal dunia. Kemudian dirawat sama kakeknya 2 tahun aja. Hidup sama pamannya yang susah. Menggembala kambing Nabi SAW. Itu persiapan untuk menempa seseorang. Bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam. Sampai para ulama mengatakan kalau Nabi Yusuf itu tidak dipisahkan dari orang tuanya. Jadi apa dia? Dia jadi anak yang dimanja sama bapaknya. Maka Allah pisahkan dari ayahnya. Dan baru berjumpa lagi setelah 40 tahun. Atau ketika umurnya 40 tahun. Bagaimana Nabi Musa alaihissalam. Allah kasih bala, dia harus meninggalkan istana. Yang dari lahir dia hidup di istana. Penuh dengan kenikmatan, kelezatan dan penuh penghormatan dia di sana. Dipisahkan jadi penggembala kambing 10 tahun. Persiapan. Musibah itu turun untuk mempersiapkan engkau. Nah, kemudian ya musibah datang menimpamu. Agar engkau tahu mana kawan sejati dan mana yang hanya kawan kepentingan. Dari mana? Dari musibah. Mana orang-orang yang dulu datang. Dan mana orang-orang yang tahu-tahu meninggalkan dirimu. Jadi engkau jadi lebih tahu lagi dengan siapa yang bersamamu. Kemudian ya musibah itu datang agar engkau tidak terlalu cinta sama dunia. Agar engkau tahu dunia ini kesenangannya hanya sebentar. Hanya sementara. Sehingga hatimu tidak condong kepada dunia. Kalau engkau dikasih kesenangan terus sama Allah, boleh jadi engkau gak berharap akhirat nanti. Berharap ingin hidup selama-lamanya di muka bumi ini. Dan musibah itu datang juga untuk mengingatkanmu kepada nikmat Allah yang banyak sekali. Musibah datang agar engkau ingat dengan nikmat Allah yang banyak. Karena manusia itu ingkar dengan nikmat Allah. Yang ada mengeluh, merintih, seakan-akan orang yang paling susah. Allah kasih nikmat banyak engkau. Makanya orang tidak akan mensyukuri nikmat sehat kecuali kasih sakit sama Allah. Ya, sebagian orang ya.
Ketika dikasih sakit, ya Allah, alhamdulillah, sehat kemarin. Yang terakhir agar engkau rindu sama surga Allah SWT. Tempat yang gak ada bala dan musibah di sana. Tapi untuk ke sana engkau harus melewati jembatan musibah. Ahibati fillah. Ada 4 tingkatan manusia menghadapi musibah. Yang pertama, maqamul ajiz. Orang yang tidak sabar. Orang yang marah-marah, teriak-teriak, melempar-lempar, atau memukul dirinya, atau bahkan dia sampai melukai diri dan bunuh diri, itu ajiz. Maka kalau engkau melakukan itu, bertobatlah kepada Allah. Nggak boleh. Yang kedua, maqamus sabar. Sabar. Sabar itu artinya nahan diri. Jangan sampai melakukan sesuatu yang dimurkain Allah atau yang tidak masuk akal, tidak diterima. Dalam akal manusia, kok bisa engkau melakukan itu? Dia tidak mengucapkan kata-kata yang dimurkain dan dia tidak melakukan perbuatan yang dimurkain. Dia tahan diri siapa? Ada orang yang melakukan ini karena Allah, ada yang karena supaya terlihat wibawa di dalam masyarakat. Ya. Ada yang melakukan itu karena itu. Yang ketiga, maqamur ridha. Ridha dia. Udah lewat tuh, tadi menahan diri enggak? Dia ridha dengan takdir Allah Azza wa Jalla. Dan ini maqam lebih tinggi daripada kesabaran. Sebagian ulama mewajibkan maqam ini. Ridha. Kemudian yang keempat, maqam syukur. Maqam syukur. Kena musibah, syukur. Dia melihat musibah itu nikmat sudah. Dari mana? Dari hikmah-hikmah tadi yang dia lihat, jadi nikmat sebenarnya. Bagaimana supaya bisa bersyukur? Ini akan ingatkan agar engkau naik tingkatanmu. Jangan bicara sabar lagi, udahlah. Naik ke ridha, naik ke syukur. Disebutkan oleh para ulama ada 5 perkara yang kalau dia menghadirkan 5 perkara dalam benak dia, insya Allah dia akan gembira dengan musibah yang menimpa dan bersyukur. Maka dia akan mengatakan alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam semua kondisi. Yang pertama, bahwa dalam setiap musibah, dalam setiap penyakit, pasti engkau bisa gambarkan penyakit dan musibah itu lebih berat dari itu. Engkau bayangkan itu. Sehingga ketika engkau kehilangan salah satu anakmu, engkau akan alhamdulillah ya. Satu yang meninggal. Ketika engkau dikasih musibah suami yang temperamental, alhamdulillah. Alhamdulillah. Suamiku marahan tapi dia tidak berzina. Alhamdulillah dia masih sholat. Dia masih sholat. Engkau pokok gambarkan musibah yang lebih besar dari itu. Yang Allah mampu memberikan itu. Melipat gandakan musibah yang menimpamu. Masya Allah. Seorang yang kehilangan satu gigi. Satu giginya hilang. Dia bayangkan alhamdulillah cuma satu. Maka di sini syukurnya. Alhamdulillah cuma satu. Allah bisa bikin semua gigiku habis. Yang luka tangannya. Yang terkena minyak ya. Sedikit umpamanya. Percikan minyak dia. Dia alhamdulillah minyaknya enggak menimpa wajahku. Jadi ketika seorang menghadirkan dalam jiwanya bahwa musibah yang menimpa dia bisa Allah lipat gandakan, maka dia akan bersyukur dan mengatakan alhamdulillah. Alhamdulillah, cuma segitu musibahnya, alhamdulillah. Itu yang pertama. Yang kedua, yang mendorong dia untuk bersyukur musibah itu tidak menimpa agama dia. Alhamdulillah Allah, aku nggak sampai keluar dari agama.
Kalau bicara anaknya kena musibah, alhamdulillah ya anakku nggak sampai berzina. Nggak sampai berzina. Alhamdulillah anakku masih sholat. Jadi bersyukur kepada Allah karena musibahnya tidak menimpa agama kita. Aku masih bisa sholat, aku masih ingat sama Allah. Karena kalau menimpa agama, na'udzubillah. Makanya Nabi SAW berdoa, wala taj'al musibatana fi dinina. Jangan jadikan musibah menimpa agama kami. Yang ketiga, yang namanya musibah kan boleh jadi hukuman dari Allah. Dan alhamdulillah hukuman itu di dunia. Sehingga kalau engkau bayangkan tadi yang kita bicarakan, kalau Allah ingin, kata Nabi SAW, kalau Allah ingin kebaikan buat hamba, Allah segerakan hukumannya di dunia. Kalau enggak Allah tunda di akhirat nanti. Maka dia alhamdulillah. Kenapa musibah dunia bentar lagi hilang? Kalau bicara dia mau dia kena kanker stadium 4, yang kena apa bentar lagi mati selesai. Tapi kalau di akhirat, na'udzubillah, 1 hari sama dengan 1000 tahun. Jadi kau alhamdulillah disegerakan sama Allah Azza wa Jalla. Dan Allah mampu untuk menundanya dan tidak menurunkannya kepadamu. Kemudian yang keempat, yang namanya musibah kan udah dicatat. Kalau musibah itu jumlahnya 10 yang menimpamu, dengan 1 udah turun, kau mengatakan alhamdulillah selesai sudah 1 musibah ini. Nanti dapat 2, selesai 2, alhamdulillah. Selesai 3. Jadi orang jadi bersyukur sama Allah Azza wa Jalla. Karena memang negeri ini negeri bala. Yang kelima, di sini dia membayangkan pahalanya lebih banyak, lebih besar daripada musibah itu. Karena sejatinya musibah-musibah itu adalah lorong-lorong yang mengantarkan ke akhirat. Lorong-lorong yang mengantarkan ke surga Allah Azza wa Jalla. Ya, kalau antum tidak bisa bayangkan itu, maka antum tidak akan pernah bersyukur. Yang ada antum akan terus mengeluh. Dan manusia dalam syukur itu ada 3 macam. Yang satu, syukurnya orang awam. Kalau dapat nikmat baru alhamdulillah. Yang kedua, syukurnya orang khusus. Dia bersyukur atas nikmat dan bala. Yang ketiga, syukurnya orang yang sangat khusus. Dia sudah tidak memandang kepada musibah itu. Dia memandang kepada Allah yang maha baik. Maqam ihsan. Makanya Nabi Ayub ketika terkena musibah, apa doanya beliau? Beliau mengatakan, wa ayyuba idznada rabbahu anni massani ad-durru wa anta arhamur rahimin. Aku terkena penyakit ya Allah. Dan engkau arhamur rahimin. Engkau yang maha pengasih di antara yang mengasihi. Wa anta. Nabi Yunus di perutnya ikan. Dia mengatakan, la ilaha illa anta. Subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu syukurnya orang yang sudah melihat, memandang kepada Allah. Bahwa Allah itu maha segala-galanya. Maha baik. Jadi musibah dibandingkan dengan nikmat yang Allah berikan. Aduh, gak ada apa-apanya. Maka semoga kita bisa mencapai makom tersebut. Barakallahu fiik. Itu mungkin yang dapat Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Nah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Jazakallahu khair wa barakallahu fiik Ustadz untuk ilmunya. Dan Masya Allah seperti biasa banyak pertanyaan masuk. Kita akan coba untuk pertanyaan pertama Ustadz. Baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam. Ustadz, afwan dari ayat Al-Imran 186 dikatakan agar kita bersabar. Ini tampaknya sudah dijelaskan, namun mungkin bisa dibantu lebih jelas Ustadz. Mohon penjelasannya, sebab seringkali sabar itu diartikan dengan menerima semua yang terjadi. Jadi apakah jika misalnya kita mendapat perlakuan yang tidak kita sukai, kita harus terima? Bagaimana kalau kita melawan dan menolak? Apakah itu berarti kita tidak sabar? Ataukah maksudnya cukup bahwa kita menerima ini sebagai qadar dari Allah Subhanahu wa taala, lalu tetap berusaha agar tidak lagi merasakan perlakuan yang menyakitkan itu. Dan kalau dibilang bahwa Allah menetapkan ini karena dianggap kita mampu, apakah berarti kita mampu menerima itu dalam diam? Ataukah termasuk bahwa kita mampu mencari solusi agar keluar dari masalah berat
itu. Karena saya pernah dengar kalau kita tidak diam dan juga menerima perlakuan tidak menyenangkan itu, otomatis kita gagal naik kelas iman dan tidak terjadi pengguguran dosa. Jujur saya bingung. Jazakallah khair Ustadz untuk penjelasannya. Masya Allah, barakallahu fiik. Nah, ahibati fillah, yang pertama, kita perlu memahami apa makna sabar. Sabar itu bukan berarti kita tidak melakukan sesuatu. Sabar itu menerima tadi bahwa ini ketentuan Allah Azza wa Jalla. Dan dia tidak melakukan perbuatan yang dibenci Allah dan tidak mengatakan perkataan-perkataan yang tidak sesuai dengan syariat dan tidak sesuai dengan akal sehat. Itu sabar. Kalau bicara ada orang yang menzalimin kita, kita bersabar. Tetap sabar itu nggak boleh lepas dari kita. Makna sabar menahan diri untuk melakukan atau mengatakan sesuatu yang dibenci sama Allah Azza wa Jalla. Kalau berkaitan dengan orang yang menzalimin kita, apakah boleh kita melawan? Boleh. Menunjukkan sikap terhadap mereka supaya dia tidak menzalimi lagi, silakan. Bahkan Allah Azza wa Jalla mengatakan, la yuhibbullahu al-jahra bis-su' minal qaul illa man zulim. Allah itu tidak suka dengan ucapan-ucapan yang buruk ya. Allah nggak suka. Kecuali orang yang dizalimi. Jadi dia tetap bersabar, tapi dia boleh mengambil hak dia. Menuntut hak dia, diperbolehkan. Dan tidak bertentangan dengan kesabaran tadi sebenarnya. Kemudian ada orang-orang yang, kalau contoh ya, seorang yang mungkin bekerja di sebuah perusahaan, dia mendapatkan kezaliman dari atasannya. Dia mungkin juga ada fitnah dari orang-orang yang di sekitar dia. Tapi dia memilih bersabar. Dia tidak memilih menuntut, yaitu pilihan dia. Dia memaafkan. Jadi bersabar bukan berarti dia tidak menunjukkan sikap. Kemudian ada orang yang menunjukkan sikapnya, dia memaafkan orang yang menzalimin dia. Bukan dia nggak mampu menuntut, Anda maafkanlah. Anda maafkan dia. Jadi intinya seperti itu. Kaumnya Nabi Musa alaihissalam ya. Sebelum Nabi Musa datang ini berkaitan dengan kesabaran ya. Kaumnya Nabi Musa ini di Mesir. Mereka mengatakan, qalu udzina min qabli an ta'tiyana wa min ba'di ma ji'tana. Kata mereka, wahai Musa, sebelum engkau datang kita ini dizalimin, ditindas sama Fir'aun. Engkau datang juga sama aja. Kita dizalimin sama Fir'aun. Apa kata Nabi Musa? Qala asa rabbukum an yuhlika aduwakum. Semoga Allah membinasakan musuh kalian. Wa yastakhlifakum fil ard. Kemudian Allah menjadikan kalian khalifah-khalifah di muka bumi ini. Fayanzur kaifa ta'malun. Lalu Allah melihat bagaimana perbuatan kalian nanti. Jadi ada kesabaran yang diam. Yang tidak memberontak. Yang akhirnya kita lihat kaumnya Nabi Musa itu kabur. Mereka tidak melawan Fir'aun. Mereka hijrah. Sebagaimana Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam di kota Mekah, mereka nggak melawan. Mereka hijrah. Tapi tatkala sampai kota Madinah, Allah perbolehkan mereka untuk berjuang, untuk berjihad. Maka dihadapi. Jadi mungkin kita bisa menempatkan diri kita kapan kita diam, kita memaafkan dan itu lebih baik, dan kapan kita memang harus melawan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jazakallah khair wa barakallahu fiik Ustadz. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Ustadz. Bismillah, ahsanallahu ilaikum Ustadz. Semoga Allah senantiasa menjaga dan memberkahi Ustadz, keluarga, dan seluruh tim kajian Sisesa. Pertanyaan Ana, apakah doa bisa mengubah takdir seseorang di masa depan? Dan ada beberapa pertanyaan juga Ustadz. Kita mendapati banyak doa-doa pada saat kita dalam kesulitan. Doa mana kira-kira Ustadz agar kita bisa bertahan Ustadz dalam menghadapi permasalahan? Masya Allah jemaah. Ya. Kita itu ingin takdir kita baik terus. Nah.
Boleh berdoa, diperintahkan berdoa. Ud'uni astajib lakum. Mintalah kepada aku, kata Allah, pasti aku kabulkan. Apakah doa dapat merubah takdir? Nah, la yaruddul qadha illa du'a. Kata Nabi SAW, tidak ada yang dapat menolak ketentuan Allah kecuali doa. Dan doa itu pun termasuk dalam ketentuan Allah Azza wa Jalla. Engkau tidak tahu takdirmu apa. Kita ini nggak tahu cuma. Maka kita disuruh berdoa. Teruslah berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Tiap hari Nabi minta selamat dari bala dan musibah. Allahumma inni as'alukal afiyata fid dunya wal akhirah. Minta selamat dari bala, musibah. Kita minta itu. Ketika datang bala menimpa kita, kita tahu ini untuk hikmah-hikmah yang tadi disebutkan. Tapi doa kita minta. Pasti dikabulkan? Pasti. Cuma jawaban dari doa itu satu dari 3 hal. Maka engkau jangan pernah putus asa ketika berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Ada yang mengatakan, Ustaz, ana minta kesembuhan sama Allah Azza wa Jalla. Udah 2 tahun ana berdoa, tapi belum sembuh. Ini udah tahun ke-5, ini udah tahun ke-7, ini udah tahun ke-10. Ustaz, ini sudah tahun ke-30 ana berdoa. Dan terus engkau berdoa. Nabi Zakaria berdoa minta anak sampai putih. Sampai umur 100 tahun. Dan mengatakan, walam akun bidu'aika rabbi syaqiyya. Nggak pernah kecewa aku dengan berdoa memohon kepada Allah SWT. Karena tadi, kalau bicara dikabulkannya doa, satu dari 3 hal. Yang pertama yang diminta dikasih. Yang kedua, engkau diselamatkan dari bala, dari petaka yang setara dengan doamu. Engkau itu nggak tahu dengan takdirmu. Boleh jadi ada bala yang akan menimpamu dengan doamu ini. Bala itu nggak jadi. Jawaban ketiga, dikumpulin tuh. Bala itu tetap menimpamu. Doamu yang kau pinta itu nggak dikasih. Tapi engkau dikumpulkan doamu itu sebagai pahala. Yang kau lebih butuh dengan itu pada hari kiamat. Kalau bicara doa apa? Ketika datang kepada Nabi SAW, Abbas, pamannya Nabi SAW, minta doa. Kata Nabi SAW, ya Abbas, salillal afiyah. Mintalah afiyah engkau. Besok minta lagi kok. Kayak doa minta afiyah ya. Afiyah ini kayak sehat wal afiat. Afiyah ini kok dianggap masa cuma minta afiyah. Iya. Kalau engkau dikasih afiyah, engkau dikasih kebaikan dunia dan akhirat. Maka doanya yang paling banyak, Allahumma inni as'alukal afiyah. Tadi selamat dari petaka, dari musibah, selamat di dunia fil akhir. Minta sama Allah Azza wa Jalla. Kemudian ada doa Nabi SAW. Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala. Wa darakis syaqa wa su'il qadha wa syamatatil a'da. Ya Allah, ini doa Nabi SAW. Aku berlindung kepadamu dari bala yang memberatkan. Wa su'il qadha. Min jahdil bala wa darakis syaqa. Aku berlindung kepadamu terkena sesuatu hal yang menyengsarakanku. Kena yang menyengsarakan, yang sampai Allah. Wa su'il qadha, dan ketentuan yang buruk. Yang keempat, wasyamatatil a'da. Aku berlindung kepadamu dari hal-hal yang membuat musuh-musuhku gembira melihat aku susah. Baca doa itu. Barakallahu fikum. Dan doa-doa yang lainnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzab. Nah. Barakallahu fiik Ustadz. Berikutnya kita akan persilahkan Ukti yang sudah hadir di Zoom untuk bertanya langsung. Afwan Ukti untuk 1 pertanyaan singkat langsung. Tafadholi untuk Ummu Aulia. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz dan keluarga selalu diberi perlindungan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Afwan Ustadz, Ana izin bertanya. Baru saja secara tidak langsung Ana tertimpa musibah kehilangan suatu surat berharga. Jadi kebetulan kemarin Ana itu pergi dengan adik sepupu Ana. Jadi Ana kehilangan salah satu barang berharga, yakni barang surat-surat motor Ustadz. Nah. Jadi mungkin Ana juga sudah introspeksi diri, mungkin ini adalah
karena kelalaian Ana juga tidak menomorsatukan. Harusnya Ana lebih ingat lagi untuk menomorsatukan dan mendahulukan sholat karena kemarin itu Ana sedang safar. Kemudian Ustadz, Ana sudah berusaha untuk ikhlas. Lalu bagaimana dengan orang yang secara tidak langsung tersebut adalah dia yang kehilangan barangnya itu, yaitu surat berharga motornya. Mungkin Ana memang bisa dikatakan ini salah kami berdua, tetapi secara tidak langsung Ana juga ikut merasa bersalah. Bahkan sampai sekarang mungkin orang-orang tersebut marah kepada kami karena kami sudah menghilangkan barang tersebut. Bagaimana solusinya Ustadz? Bagaimana dengan orang yang sudah kami buat kehilangan barangnya tersebut? Karena kami kebetulan kemarin itu meminjam Ustadz, meminjam motornya saudara kami ini. Dan sudah dilapor kemarin ke polsek sekitar, tapi belum ada petunjuk sampai sekarang. Dan bagaimana caranya Ana membangun hubungan lagi, karena mungkin saudara Ana ini mungkin tidak akan respect lagi dengan Ana karena Ana tidak bisa menjaga kepercayaannya, Ustadz. Bagaimana solusinya untuk Ana pribadi? Mohon solusi dan petunjuknya, Ustadz. Jazakallah khairan, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, bersyukurlah kepada Allah. Ini kalau bicara bab syukur ya, kena musibah bersyukur. Alhamdulillah, yang hilang cuma suratnya, bukan motornya. Berapa banyak orang yang suratnya ada tapi motornya nggak ada. Itu yang akan membuat tadi orang bersyukur kepada Allah. Kemudian kalau bicara surat-suratnya, ada orang yang kehilangan motor dan surat-suratnya. Ada yang rumahnya terbakar, semua surat tanah berharga jadi hilang semuanya. Ini yang menyebabkan orang jadi menerima takdir Allah, bahkan bersyukur. Karena musibah yang menimpa dia, cuma itu gitu. Dibandingkan dengan yang lebih besar, yang Allah bisa memberikan itu kepada dirinya. Yang kedua, sebagai seorang muslim tetap bertanggung jawab. Dia bertanggung jawab. Dalam artian kalau kesalahan dari dia, sampaikan kepada kawanmu yang kau pinjam motor sama dia, itu jadi tanggung jawab kami. Kami akan berusaha karena tetap bisa diurus masalah suratnya itu, nanti ada yang namanya duplikat atau apa. Diurus, minta tolong sama Allah Azza wa Jalla. Jadi anggaplah musibah ini tadi menghapuskan dosa, mengangkat derajat. Dan dengan cara seperti itu, engkau dapat menjaga hubunganmu tetap baik dengan yang kau pinjam sama dia. Dan engkau juga bersyukur kepada Allah karena musibahnya tidak lebih berat daripada apa yang sudah terjadi. Alhamdulillah engkau nggak tabrakan ya. Engkau tidak kehilangan kedua kakimu. Engkau tidak cacat seumur hidupmu. Hanya surat-surat motor, insya Allah. Allah akan dapat gantikan yang lebih baik. Maka ucapkan innalillah wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik Ustadz. Berikutnya untuk yang juga bertanya langsung Ustadz, kita persilahkan Ummu Kumala Dewi. Afwan, satu pertanyaan Tafadholi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Barakallahu fiik. Semoga Allah afwan, Ustaz. Nah. Ana izin bertanya, Ustaz. Semoga Allah mengampuni Ana dengan pertanyaan ini. Barakallahu fiik. Naam, tafadhal. Waffaqakillah. Ana menikah kurang lebih sudah 12 tahun yang lalu, Ustaz. Qadarullah, Ana tidak tahu kenapa suami Ana mungkin kurang suka dengan, katakanlah di sini, ibu Ana rahimahullah. Sampai Ana itu dilarang untuk berkunjung ke rumah beliau, Ustaz. Apakah di sini Ana salah sebagai istri karena mengikuti apa mau suami Ana, sementara Ana hanya mencari ridhonya, Ustaz. Di satu sisi Ana sebagai anak yang tidak mau meninggalkan bakti Ana kepada orang tua. Ibu Ana semasa hidup sempat bertanya dan marah kepada Ana
bahwa Ana berubah semenjak menikah. Ana bingung untuk dulu itu untuk menjelaskannya, Ustadz. Orang tua Ana awam. Sementara Ana waktu setelah menikah itu baru berhijrah. Semenjak Ana menggunakan niqab, Ana dikatakan anak yang durhaka, Ustadz. Orang tua Ana sudah meninggal kedua-duanya. Apakah Ana bisa dikatakan anak yang durhaka, Ustadz, jika Ana mengikuti perintah suami Ana yang Ana tidak tahu sebenarnya alasannya apa? Ana tidak diizinkan menengok mereka. Bahkan rumah kami itu bukan di luar kota, satu kota, tapi jaraknya seperti jauh sekali. Yang Ana hanya bisa menengok mereka itu 1 tahun sekali. Sampai puncaknya ibu Ana sakit. Qadarullah sampai meninggal. Ana sempat marah dengan suami Ana, bahkan pernah mengatakan tidak usah melihat ibu Ana sampai beliau meninggal. Apa Ana juga itu berdosa, Ustadz? Ana tidak tahu sabar yang bagaimana lagi yang Ana hadapi. Dengan Ana menerima itu sampai detik ini pun Ana masih menyalahkan diri Ana. Nah, sabar ya Ustadz. Ana berusaha untuk sabar, ikhlas, tidak banyak bertanya. Yang ini Ustadz sampai mengganjal di hati Ana, orang tua Ana meninggal, apakah doa Ana itu sampai? Apakah Ana ini masih terngiang-ngiang dengan kata anak durhaka itu, Ustadz? Ana berusaha untuk jadi istri soleha, insya Allah, ya Allah. Mudah-mudahan dengan Ana begini, kuburan orang tua Ana dilapangkan. Dosa Ana juga diampuni. Apa Ana salah, Ustadz, jika Ana marah sebagai manusia? Barakallahu fiik. Insya Allah itu, Ustadz. Nah. Jazakallahu khairan. Ahibati fillah. Iya. Yang pertama, seorang istri wajib taat sama suaminya. Bahkan para ulama menyebutkan ketika dilarang sama suaminya untuk mengunjungi orang tuanya, yang tentunya karena sebab ya. Kalau seorang istri taat sama suaminya, maka insya Allah dia tidak durhaka sama orang tuanya. Akan tetapi disinilah bagaimana peran seorang istri dapat membuat suaminya ridho. Karena sang suami ketika melarang istrinya untuk ziarah kepada orang tuanya, menyambung rahim sama orang tuanya, kalau sebabnya tidak syar'i, maka dia telah berusaha memutuskan hubungan silaturahim. Padahal diperintahkan kita untuk menjaga rahim tersebut. Nasihat ana buat yang bertanya, hendaklah engkau memperbanyak doa buat orang tuamu. Kalau dikatakan apakah doamu sampai? Naam. Engkau perbaiki hubunganmu sama Allah Azza wa Jal. Dan engkau melakukan itu demi ketaatan kepada suami yang Allah perintahkan istri untuk taat kepada suaminya. Dan boleh jadi tadi ketidaksenangan suami sama orang tua disebabkan hal-hal yang memang maklum ya. Hal-hal yang diperbolehkan orang itu membenci umpamanya. Karena boleh jadi orang tua mengganggu, merusak rumah tangga. Ada yang seperti itu. Ada yang musibahnya di orang tuanya sendiri. Maka sekarang kau perbanyak doa buat orang tuamu. Kau punya rezeki sedekah buat kedua orang tuamu. Wakaf buat kedua orang tuamu ya. Semoga dengan cara itu ya engkau tetap bisa berbakti kepada orang tuamu. Dan di sini bagi mereka yang dilarang sama suaminya untuk keluar dari rumahnya, berkunjung ke tempat orang tuanya umpamanya. Alhamdulillah di masa sekarang ada handphone ya. Ada banyak kemudahan yang tidak menghalangimu untuk tetap engkau bisa berbakti sama orang tuamu walaupun engkau tidak dapat berkumpul dengan keduanya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fiik Ustaz untuk penjelasannya. Kemudian saya akan bacakan dulu yang masuk Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, saya izin bertanya
Bang Nes, saya ingin bertanya, Allah adalah zat yang maha tahu. Jadi apakah Allah juga mengetahui bagaimana kiranya hambanya akan bereaksi setelah diturunkan musibah dan cobaan itu, Ustadz? Dan ketika Allah mengetahui hambanya ini bereaksi dan menjadikannya tergolong kafir, bahkan hingga akhir hayatnya, apa yang Allah inginkan dari kejadian ini, Ustadz? Bukankah Allah adalah zat yang maha baik dan dari kacamata kita wafat dalam keadaan kafir dan pada akhirnya mendapat siksa di kubur dan neraka adalah hal yang terlihat jahat? Kira-kira hikmah apa yang Allah inginkan untuk dapat kita petik dari keputusan Allah ini, Ustadz? Mungkin ada satu lagi, Ustadz, yang juga serupa. Sejauh mana yang dimaksud dengan musibah terkena agama? Apakah jika saat kena musibah malah membuat kita mencari ketenangan dengan jalan-jalan dengan teman, nonton film, musik, itu termasuk? Karena meski kita coba banyak berdoa, sholat, kadang sesak ini masih terasa dan ingin mencari ketenangan di tempat lain. Masya Allah, barakallah fiik. Nah, ahibati fillah, Allah yang menciptakan surga dan neraka. Allah yang menetapkan keimanan dan kekafiran. Jangan bicara musibah. Kita lihat orang-orang kafir di muka bumi ini. Yang mereka kafir bukan karena musibah. Yang mereka kafir, ya boleh jadi karena lingkungan mereka, karena kesombongan mereka. Jadi kalau yang ditanyakan, di mana hikmahnya? Yang pertama, ketahuilah Allah berbuat apa yang Allah kehendaki. Dan Allah tahu kalau engkau kena musibah, engkau akan murtad. Allah tahu. Dan ini menunjukkan bahwa engkau bukan orang baik. Allah tahu itu. Maka neraka tempatnya. Jadi Allah itu maha baik. Allah benar-benar tidak memasukkan ke surga kecuali orang baik. Makanya kalau ada orang berbuat dosa, kesalahan, itu nggak akan masuk surga kecuali diampuni atau dibersihkan sama Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau ada orang yang tadi terkena musibah kemudian dia murtad, ya, Allah tahu kenapa Allah berikan musibah itu, mamanya. Karena Allah tahu fulan ini memang nggak baik orang. Allah sudah tahu dan Allah ingin menampakkan kepada orang-orang, lihat itu. Seperti kejadian di masa Nabi alaihissalam ketika ada seorang yang berjuang dengan begitu semangatnya, yang sampai para sahabat heran dengan semangat orang ini. Kata Nabi alaihissalam, huwa min ahlin nar. Dia termasuk penghuni neraka. Heran para sahabat, gimana yang berjuang mati-matian masuk neraka? Ternyata memang benar. Ini orang akhirnya bunuh diri. Jadi musibah turun tadi kan untuk menampakkan mana yang soleh dan mana yang pura-pura soleh sebenarnya. Jadi kalau bicara apa hikmahnya, mana maha baik, Allah maha baik. Maka Allah tidak masukkan ke surga kecuali orang-orang baik. Maka di sini kita perlu senantiasa introspeksi diri agar kita ya diterima sama Allah Azza wa Jalla, agar kita menjadi orang yang baik. Kemudian, anak kok jadi lupa dengan pertanyaan yang kedua tadi. Apa pertanyaan yang kedua? Ini Ustadz, bahwa kalau misalnya tadi sejauh mana yang dimaksud dengan musibah yang terkena menimpa ke agama, ya. Ya, kalau sahih. larinya. Siap, Masya Allah, barakallah fiik. Iya, kalau bicara menimpa agama, itu yang menimpa agamamu. Dalam artian, agama ini apa? Agama ini ya perintah Allah, larangan Allah. Kalau musibah menimpamu, akhirnya engkau meninggalkan perintah Allah, meninggalkan sholat, ya. Kemudian melanggar aturan Allah Azza wa Jalla, maka ini menimpa agama. Tapi kalau bicara ada seorang yang terkena musibah kemudian dia cari ketenangan dia dengan jalan-jalan, selama perbuatan itu bukan perbuatan yang dimurkain Allah, nggak ada masalah gitu. Jadi diperbolehkan. Ada orang yang ketika terkena musibah dia akhirnya diajak sama keluarganya untuk ke tempat yang tenang, yang damai, nggak ada masalah karena itu bukan termasuk yang dilarang dalam agama. Tapi kalau engkau kena musibah dalam agama ini, musibah dalam agama contohnya nggak sholat itu. Musibah. Punya anak nggak sholat. Punya anak narkoba. Itu musibah dalam agama. Punya anak kecelakaan. Ini bukan dalam agama. Artinya kecelakaan dia jatuh dari motornya, patah, kemudian sakit dia. Ini musibah dalam dunia. Tapi kalau tahu-tahu musibahnya anaknya na'udzubillah nggak sholat, itu musibah dalam agama. Jadi meninggalkan perintah atau melanggar larangan itu musibah dalam agama. Hadza wallahu a'lam bissawab.
Barakallahu fiik Ustadz. Pertanyaan berikutnya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Waalaikumsalam. Ustadz dan keluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustadz mohon bantuannya. Awal Ana kenal dengan suami kurang baik. Ana masih terikat dengan pernikahan lain sebelum akhirnya bercerai dan menikah menjadi istri siri kedua secara diam-diam. Setelah berapa lama menikah, istri pertama suami Ana mengetahui ini dan meminta untuk berpisah. Alasan suami menikahi Ana karena ingin mendapatkan anak. Namun ternyata suami Ana yang memiliki kendala, bukan istri pertamanya. Itu alasan istri pertama untuk meminta kami bercerai dulu karena tujuan tidak akan tercapai atau paling tidak sampai selesai berobat. Jika sembuh, istri pertama akan mengizinkan Ana kembali jadi istri kedua secara siri. Tapi Ana sekarang bimbang Ustadz, ternyata kehidupan poligami tidak semudah yang Ana kira. Ana juga khawatir tidak akan bisa diterima oleh keluarga suami. Apa yang harus Ana lakukan Ustadz? Apakah baiknya Ana meminta untuk berpisah sebelum terlanjur lebih lama dan bertobat, serta memohon pada Allah untuk mendapatkan jodoh lain yang lebih menenangkan jiwa? Tolong nasihatnya Ustadz. Barakallahu fiik ya. Yang pertama, hendaklah engkau bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Bayangkan ya, bagaimana dia istrinya orang menjalin hubungan dengan suaminya orang. Ini bukan bicara poligami kita. Kita bicara sebuah kemaksiatan yang terjadi. Yang akhirnya engkau bercerai dengan suamimu yang pertama. Engkau menikah jadi istri kedua dari laki-laki ini. Maka nasihat ana, engkau bertobatlah kepada Allah Azza wa Jalla dengan taubatan nasuha. Dan kalau bicara mana yang lebih baik buat engkau yang tahu dengan kondisi suamimu. Kalau suamimu adalah orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, dan engkau melihat dia orang yang mampu berpoligami, dia mampu berpoligami, silahkan kau lanjutkan. Tapi kalau ternyata engkau lihat suamimu bukan orang yang soleh, suamimu bukan orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, dan juga dia mungkin tidak dapat mengkondisikan rumah tangganya, maka boleh jadi bercerai itu solusi buat engkau, dan sekali lagi engkau harus bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jazakallah khair Ustadz. Masih ada waktu Ustadz? Mungkin 2 pertanyaan lagi. Baik. Barakallahu fiik Ustadz. Berikutnya kita kasih kesempatan untuk Ummu Muhammad. Afwan Ummu, 1 pertanyaan singkat. Tafadholi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa merahmati Ustaz keluarga. Allahumma amin. Barakallahu fikna. Musibah yang Allah berikan untuk ana, alhamdulillah ala kulli hal. Dari suami yang wafat, 6 bulan setelahnya bapak ana yang wafat kan. Dan insya Allah ana jalani ya, bahwa ini adalah ketetapan dari Allah. Dan siang dan malam ana berdoa, ya Allah izinkanlah agar hamba tidak akan menikah lagi hingga akhir hayat hamba ya Allah. Cukuplah rahmatullah suami hamba menjadi suami hamba di dunia hingga ke jannah firdaus a'la. Allahumma amin. Kemudian ana berdoa, ya Allah satukanlah kembali hamba nanti bersama rahmatullah suami hamba di dalam nikmat kubur. Apakah salah doa anak itu ya Allah mengatakan di dalam nikmat kubur dan di dalam jannah firdaus a'la? Karena di sana ada bahasanya di dalam nikmat kubur. Saking ana merasa masih sangat lama anak bisa bertemu kalau hanya di jannah. Mungkinkah anak bisa bertemu di dalam nikmat kubur? Begitu maksudnya. Masya Allah. Mohon penjelasannya. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau bicara kecintaan seorang istri kepada suaminya yang menyebabkan dia ingin berjumpa dengan suaminya di alam kubur ya. Wallahu a'lam, ana nggak tahu dengan apakah doa itu doa yang diperbolehkan ya. Tapi yang jelas meminta untuk dikumpulkan dengan suaminya itu adalah permintaan yang baik di surga Allah Azza wa Jalla. Kalau bicara di nikmat kubur memang ada banyak riwayat yang berkaitan dengan masalah ruh ya. Tapi yang jelas hanya Allah yang tahu tentang masalah ruh ini. Ada
beberapa athar yang menyebutkan bahwasanya arwah di kuburan itu pun mereka saling berziarah ya. Di antara mereka dan seorang yang masih hidup pun mungkin berjumpa dengan orang yang sudah meninggal dunia di dalam mimpinya seperti itu. Maka wallahu alam ya, mungkin kau berdoa memohon kepada Allah agar dikumpulkan bersama suamimu di akhirat nantinya. Dan kalau bicara nikmat kubur yang engkau akan dapatkan ketika orang meninggal dunia itu, di antara doanya adalah Allahumma abdilhu zawjan khairan min zawji. Gantikan buat dia pasangan yang lebih baik dari pasangannya ya, yang masih hidup di dunia. Tapi insya Allah ketika seorang memang ingin dikumpulkan bersama orang yang dia cintai, semoga Allah pertemukan dia. Dan mungkin saja mereka bertemu di alam arwah sana. Dan pada akhirnya nikmat yang paling indah adalah ketika masuk surga Allah Azza wa Jal. Ketika di padang mahsyar aja mereka mungkin bertemu. Ini belum masuk surga Allah Azza wa Jal. Aisyah pernah bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, engkau ingat nggak sama keluargamu nanti di padang mahsyar? Kata Nabi SAW, amma fi thalathati mawatin fala, di 3 tempat enggak, aku nggak akan ingat sama keluargaku. Kapan? Manusia tidak akan ingat sama keluarganya. Kapan? Ketika pembagian rapot. Yang kedua ketika penimbangan amal. Yang ketiga ketika melewati sirat. Hadza wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fiik Ustaz. Pertanyaan terakhir yang masuk lewat Zoom. Barakallahu fikum Ustaz. Apabila suami berzinah dengan wanita kafir, qadarullah baru istrinya baru berpulang haji sendiri tanpa suaminya. Lalu si istri bilang ke suaminya bahwa istri tidak mau digauli karena suami masih berzinah dengan wanita kafir. Dosakah sang istri, Ustaz? Nah, berkaitan dengan kondisi seperti itu, di sini sang istri kalau memang dia tidak mau digauli sama suaminya yang tadi berzina, maka yang harus dia lakukan adalah gugat cerai dia sama suami. Kalau posisi dia sebagai istri, dia mau tidak mau punya kewajiban taat dan patuh sama suami. Jadi kalau dia mau tetap istri dan membiarkan suaminya berzina, ya nggak benar juga. Maka dia harus perintahkan suami tadi, gugat cerai ini, khulu ini, karena perempuan itu udah nggak mau sama suaminya. Seorang suami tinggal menceraikan istri, tapi seorang istri menggugat cerai suaminya. Maka nasihat ana buat sang istri agar ya kalau memang rumah tangganya ingin dipertahankan, salah satunya dia khulu, dia katakan enggak, aku akan gugat cerai engkau sampai engkau bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Dan biasanya sebelum diputuskan ada mediasi dan semoga suaminya bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau enggak, ya berpisah itu menjadi solusi. Jangan sampai suamimu tetap berzina dan engkau nggak taat sama suami. Akhirnya sama-sama melakukan kemaksiatan ya. Ketika seorang istri tidak mentaati suaminya, tidak patuh sama suaminya, tidak melayani suaminya, sedangkan posisinya istri dia. Tapi kalau dia sudah gugat cerai, maka di sini posisi dia nanti akan berubah, tidak lagi menjadi istri. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu jamaah yang dapat ana sampaikan. Pertanyaan terakhir ini ya menjadi pengingat buat kita semua ya, khususnya para istri, jangan meninggalkan suami, berikan pelayanan yang baik kepada suami, tapi juga kepada para suami hendaklah bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak ada alasan bagi engkau untuk berzina, nggak ada alasan. Istrinya sakit, istrinya haji, istrinya nemenin orang tua, nggak ada alasan buat engkau berzina, karena perzinaan adalah perbuatan yang mungkar ya dan keji. Dan kau punya solusi dengan menikah lagi dengan cara yang sesuai dengan syariat. Sampai berjumpa kembali, semoga senantiasa dalam lindungan ilahi. Ana kembalikan ke moderator. Jazakillah khair. Jazakillah khair Ustaz. Alhamdulillah binikmati tatimus sholihat. Jazakallah khair wa barakallahu fik Ustaz untuk waktu dan ilmu yang telah diberikan pada kami. Insyaallah kami bisa mengamalkan ilmu dari kajian hari ini dan istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Dan akhwati Zoom, demikian kajian sisa kali ini. Afwan, tidak semua pertanyaan bisa dibacakan.
Jazakumullah khair atas partisipasinya. Jangan lupa untuk bergabung dengan grup kajian Sisesa di Telegram untuk mendapatkan info kajian. Silahkan ketik saja kajian Sisesa. Sampai bertemu di kajian tematik dan rutin Sisesa berikutnya. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.